Kalian ini bajingan tengik ya, bajingan-bajingan rohani, ya bangsat kalian ini, anjing-anjing gereja. Otakmu di mana, ya kan? Ini kalian anggap sebuah kebenaran ya, memang anjing ya. Dasarnya kalian ini memang anjing, ya. Anjing ya kembali kepada muntahannya. Anjing kalau enggak itu bukan anjing. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ngapain kau hina Tuhannya orang? Lebih baik kau urus agamamu. Ini loh Tuhan saya, ndak usah urusi Tuhannya orang. Kalau ada orang penceramah kasar mulutnya, memaki-maki aja kerjanya, apalagi sampai menyebarkan kebencian dan fitnah, belajar kembali deh bab adab. Salam Elechem Bisem Yeshua Mashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai Ustadz Agustan dan juga ada Ustadz yang satu tadi teman-teman sekalian, orang Sulawesi kalau nggak salah, dari logatnya ya. Saya sangat suka sekali ikut ceramah-ceramahnya teman-teman, lucu tetapi itu sangat mengedukasi dan mendidik orang ya untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Bukan sebaliknya seperti yang dilakukan oleh Ustadz Agustan, maki-makian, anjing, babi, bangsat gitu, bajingan tengik dan tisu toilet, anjing-anjing gereja, dan banyak lagi ya maki-makian yang disampaikan oleh Ustadz Agustan. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi teman-teman sekalian, itu Ustadz-Ustadz yang mulutnya kotor, ungkapannya tidak betul, itu harus ditinggalkan. Tidak boleh dijadikan sebagai Ustadz, itu tidak boleh dijadikan sebagai panutan. Tapi kita melihat banyak sekali pendukung Ustadz Agustan. Bahkan ada yang support secara dana teman-teman sekalian. Ada penggalangan dana dan itu disupport gitu. Mereka kirim uang ke Ustadz Agustan ya. Untuk melakukan dakwah yang katanya dakwah Islam. Saya percaya teman-teman sekalian, kalau kita bertemu dengan Ustadz seperti dicuplikan, dia tidak setuju dengan Ustadz Agustan. Atau mungkin seperti muslim-muslim yang lainnya seperti Denny Siregar, kemudian di Cokro TV itu ya ada Mas Eko, kemudian ada dari Abu Janda ya, dan banyak sekali muslim-muslim yang lain yang kalau kita lihat di konten mereka ya, itu mereka tidak suka loh, bahkan mereka mengecam ajaran yang seperti yang dilakukan oleh Ustadz Agustan. Karena pada dasarnya teman-teman sekalian, Ustadz seharusnya yang dia ajarkannya adalah hal-hal yang baik dan tentu saja pengajaran Al-Quran. Ya, jadi tidak kata-kata kotor. Jadi kalau pemimpin agama lalu kata-katanya adalah kata-kata kotor, itu kalau di dalam kekristenan udah lama dipecat jadi pendeta itu. Tidak boleh jadi pendeta atau gembala atau penginjil ya atau sebagai pengurus gereja. Itu tidak boleh. Kalau kata-katanya itu tidak bisa dijaga, tapi kata-kata kotorlah yang keluar. Tapi ini justru sebaliknya. Banyak yang mendukung teman-teman sekalian. Banyak yang memberikan support kepada Ustadz Agustan. Maju terus Pak Ustadz, kok Agus, maju terus untuk dakwah Islam. Ya, semoga Allah SWT melindungi Anda. Wah, ini apakah orang-orang semacam itu tidak sadar apa yang diajarkan oleh Agustan selama ini adalah hal-hal yang tidak betul? Ya, teman-teman, untuk orang Kristen dan jika ada yang dari Muslim juga menonton sampai detik ini, mari dengarkan apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kami. Alkitab mengajarkan kita dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Firman Tuhan katakan begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi teman-teman sekalian begini, saya analogikan kepada Ustadz Agustan karena yang kita bahas kali ini adalah Agustan. Misalnya dia ini seorang ustadz yang harus berdakwah, mempromosikan, menyiarkan tentang Islam dan ajaran Islam. Seharusnya kata-katanya tidak boleh kata-kata kotor. Itu yang pertama. Kedua,
kalimat-kalimatnya dan pengajarannya itu tidak boleh dari kitab suci agama lain. Yang ketiga ini, itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, seperti Alkitab tadi, itu dikasih di pantatnya, dia kentutin itu Alkitab, teman sekalian, kitab suci. Orang gila saja belum tentu melakukan hal yang sama. Ini Agustan ya, setingkat ustadz loh ya, dai atau apa mungkin ya dipanggil dia ini, kok Agus gitu ya. Itu melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan yang kita lihat, yang kita saksikan tadi, teman-teman sekalian. Jelas di dalam kekristenan tidak diperbolehkan demikian. Ya, kita benar-benar ditegur, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Karena apa? Orang tidak akan diberkati, orang tidak akan paham, orang tidak akan suka dengan agama kita dan ajaran yang akan kita bawa jika kita maki-maki. Makanya dikatakan supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi bagaimana kami bisa belajar Islam, Agustan? Bagaimana orang bisa belajar tentang ajaran di dalam Islam jika ya panutannya seperti Agustan, standarnya seperti Agustan, yang mulut kotor, anjing-anjing gereja lah, kaum tisu toilet lah, orang Kristen adalah orang-orang yang impoten lah, gitu, money color lah, macam-macam teman-teman sekalian yang disampaikannya. Dan ini tindakan yang terakhir, walaupun videonya dia sudah hapus ya, dia sudah hapus di channelnya teman-teman sekalian, dia sudah hapus. Tetapi ya sempat viral gitu loh, sempat beredar di media sosial tentang aksi di mana dia kentutin Alkitab. Ya, jadi bagi kita teman-teman sekalian, orang-orang Kristen benar-benar ditegur untuk kita tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Agustan. Kemudian di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 ya, yang seterusnya, firman Tuhan katakan begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatkan. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi teman-teman sekalian, Alkitab mengajarkan kita supaya kita ya bisa penuh kasih mesra dan kita bisa saling mengasihi, karena itu juga ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam Matius pasal yang kelima ayat 44. Kasihilah sesama manusia dan berdoalah bagi musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kemudian ajaran Tuhan Yesus juga mengajarkan yang namanya kasih. Sekalipun kamu punya karunia banyak, kamu punya kekayaan banyak, kamu punya segala-galanya, kalau kamu tidak punya kasih, engkau sama sekali tidak berfaedah. Engkau sama sekali tidak berguna bagi Allah. Maka kamu harus memiliki kasih. Kita sebagai orang-orang Kristen harus ada kasih. Kita harus mengasihi. Seperti Agustan ini, kita tidak boleh caci maki dia, teman-teman sekalian. Katanya dia anjing lah, babi lah, macam-macam. Tidak boleh. Kita harus bisa memaafkannya, mengampuninya, dan mendoakannya. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam Kolose pasal 3 ayat 13 juga dikatakan begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Seperti Agustan ini, akar pahit, kegemaran, kemarahan, kebencian, pertikaian, itulah yang ada dalam diri Agustan, kepahitannya gitu loh. Sehingga setiap kata-katanya adalah hampa, kata-katanya sampah semua. Ya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi teman-teman sekalian, di dalam doa Bapa kami juga kita diajarkan, ya Bapa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka teman-teman sekalian, kalau Anda mau diampuni oleh Allah kita, oleh Tuhan kita, maka Anda juga harus bisa mengampuni. Oleh karenanya, doakanlah Ustadz Agustan. Serahkan perkara itu. Karena pembalasan adalah hak Tuhan, teman-teman sekalian. Mari kita melihat di dalam Roma pasal 12 ayat 19, teman-teman sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan,
firman Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, jangan tuntut pembalasan, jangan caci maki Agustan. Berdoalah bagi Agustan sebagai musuh. Karena itu yang diajarkan oleh Yesus. Berdoalah bagi musuh, maka berdoalah kepadanya. Biarkanlah Tuhan yang akan berperkara dengannya. Kalau dia minta kematian, kita minta kehidupan. Supaya dia tetap hidup. Biar dia tetap berurusan dengan Tuhan. Sampai nantinya dia menyadari sendiri apa yang diperbuatnya. Jadi teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Biarlah hal ini boleh menjadi berkat buat kita. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.